Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sedikit menjelaskan. Tadi ada sahabat atau saudara kita, kebetulan beliau mu'alaf sama dengan yang lain ya, ada Mas Andi, ada Mas Denny dan Mas Reza. Salah satu di antara mu'alaf atau di antara mereka ada yang bertanya tentang seputar adab buang air kecil atau buang air besar. Yang pertama, ada buang air kecil atau buang air besar itu sunnah mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam kamar kecil atau kampus atau WC, dan sunnah mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi atau WC. Yang kedua adabnya, jangan berkata-kata selain doa ketika mau masuk ke dalam WC. Bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Misalnya setelah di dalam ya diam. Dan yang ketiga adabnya, hendaklah memakai sepatu atau terompah atau sandal atau sejenisnya yang relatif lebih tinggi. Kenapa? Terkadang di tempat kita buang air kecil atau besar, mungkin airnya ada yang megeng, airnya ada yang ngecembleng. Nah, kadang yang sewu nek tinggal ngake, kadang ono sing ngawur, ono sing tertib dan lain sebagainya. Untuk menghindari itu, maka disunahkan menggunakan terompah. Tapi tentunya terompah sing wis ono nang kamar mandi, terompah yang sudah ada di WC ya khusus dipakai untuk di kamar mandi. Terompah WC di tempat sholat, misalnya kembali mandi. Jangan hendaklah jauh dari orang sehingga bau koran tidak sampai kepadanya. Biar zaman Kanjeng Nabi urung ono istilah kamar mandi di dalam rumah, belum ada WC di dalam rumah. Jadi kalau buang air kecil atau besar agak jauh dari rumah. Mungkin juga orang-orang zaman biyen, termasuk kita mungkin masih ngalami, mungkin BAB-BAK-nya seperti kayak kucing gitu kan. Gali, barang ditimbun, walaupun nggak persis lah. Kita mungkin istilahnya ada yang di sungai, istilahnya WC pajak, ada yang kampus buatan hanya tanah digali, dikasih bajian, tiba maklum misalnya seperti itu, tidak pas. Tapi karena sekarang dunia semakin hebat, WC sudah di dalam rumah kita masing-masing. Yang penting kita sama-sama menjaga kebersihan karena an-nadhafatu minal iman. Kemudian jangan berkata-kata selama di kamar mandi atau di WC. Kebanyakan kita kalau di kamar mandi pada nyanyi mboten? Nyanyi. Pada nyanyi. Iya. Ono sing siul-siul, ono sing nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Padahal bagusnya kalau di kamar mandi diam. Kemudian jangan buang air kecil atau besar di tempat air yang menggenang. Wah, aku main nang kolam renang kok arep iuran air. Oh, mari kamar kolam renang melu iuran air, sengaja buang air di situ banyak-banyak. Ya, harusnya ketika kebelet di kolam renang sekalipun ya seyogianya keluar dari kolam renang, kemudian kita buang air, kemudian baru masuk lagi. Itu juga untuk kebersihan diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, jangan buang air kecil ataupun besar di lubang-lubang yang kemungkinan di situ ada tempat makhluk Allah yang lain. Ada binatang-binatang yang lain, mungkin semut, mungkin binatang apa? Kalau cengking bahaya kan malah, wah bisa malah kalau ada kalau cengking malah awet dewi sing cengking kira copot dan cengking, maka berbahaya. Jangan buang air kecil besar di tempat pemberhentian. Itu dulu kan kalau orang berjalan itu ada semacam tempat istirahat. Kalau sini yo ada terminal, ono itu loh naik turun apa namanya, naik turun bis itu kan. Yo jangan kencing di situ. Kenapa? Karena di situ banyak orang transit, banyak orang mau nunggu bis, nanti menjadi bau. Tapi biasanya malah kencing umpet-umpet ya. Padahal di samping itu
sunnahnya buang air kecil, buang air besar adalah jongkok. Sunnahnya adalah jongkok. Nah, Bapak Ibu kalau memungkinkan ketika buang air kecil atau besar, nek tempate ono memungkinkan, ya lebih baik jongkok. Apalagi di rumah sendiri kan bisa milih. Iya betul. Bisa pakai telesan, atau sarung atau pakai apa masuk kamar mandi jongkok. Kecuali mungkin di terminal atau di tempat orang adanya orinoir, adanya berdiri, ya apa boleh buat. Namanya terpaksa. Kenapa Rasulullah mensunahkan kita buang air kecil besar jongkok? Ketahuilah segala sesuatu yang disunahkan pasti ada kebaikannya. Secara medis konon katanya, saya bukan dokter, kalau bapak-bapak terutama kalau kencingnya jongkok itu lebih tuntas dan lebih menyehatkan organ-organ tubuh yang terkait, bisa plong. Beda kalau berdiri atau mungkin setengah berdiri, yaitu duduk misalnya, itu sangat ada kemungkinan bisa tidak lancar sehingga tumbuh prostat dan lain sebagainya. Intinya saya mengimbau kalau memungkinkan ya ikutilah buang air besar, buang air kecil sebagaimana adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena pasti yang dicontohkan Rasulullah pasti ada hikmahnya untuk kesehatan manusia.